Puji Tuhan, kembali GPD FMM menyapa saudara dimanapun saudara berada. Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-6. Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Injil Matius pasalnya yang ke-13. Injil Matius pasalnya yang ke-13. Kita baca ayatnya yang ke-10. Matius 13 ayatnya yang ke-10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Mari saudara kasih Tuhan. Karena penolakan bangsa Israel, saudaraku, maka firman yang rema itu, saudaraku, tidak menjadi rema bagi mereka, melainkan menjadi logos. Dikatakan bahwa mereka melihat, namun tidak melihat. Mereka mendengar, namun tidak mendengar. Dan mereka tidak mengerti. Saudara kasih Tuhan. Kita belajar dari mereka, saudaraku. Yesus menekankan dalam ayatnya yang ke-15. Sebab hati bangsa ini telah mendebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudara kasih Tuhan, secara bangsa, saudaraku, mereka tetap tidak mengerti. Mereka, saudaraku, tetap tidak bisa melihat siapa Yesus, saudaraku. Tidak bisa menerima, saudaraku. Kenapa? Karena hati mereka menebal. Dan saudara kasih Tuhan, memang saudara kasih Tuhan, belum waktunya mereka untuk melihat. Belum waktunya, saudaraku, mereka untuk mengerti. Nanti, saudaraku, menurut Roma 11, saudaraku, bahwa nanti akan tiba waktunya, waktu untuk mereka, saudaraku, disitulah saudara kasih Tuhan, mereka dicelikan. Mata mereka dicelikan, telinga mereka, saudaraku, dibukakan, dan hati mereka, saudaraku, dibuat mengerti. Saudara kasih Tuhan, disitulah mereka baru mulai mengerti. Setelah kapan, saudaraku? Setelah kuota saudara dan saya terpenuhi. Oleh karena itu, mari gunakan kesempatan ini, saudaraku, untuk kita, saudara kasih Tuhan, memiliki ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Saudara kasih Tuhan, mata bukan mata jasmani, saudaraku, tetapi mata rohani. Telinga bukan telinga jasmani, tetapi telinga rohani, saudaraku. Kita perlu, saudara kasih Tuhan, memiliki mata rohani dan telinga rohani, saudaraku. Karena ayat 17 berkata, banyak nabi dan banyak orang benar ingin melihat, namun mereka tidak diberikan, saudaraku, tidak mereka lihat. Dan ingin mendengar, namun mereka tidak, saudaraku, mendengar. Mari, saudara kasih Tuhan, banyak firman Allah, saudaraku, yang sudah dibentangkan bagi saudara dan saya. Milikilah mata rohani dan telinga rohani, agar, saudaraku, saudara memiliki hati rohani, saudaraku. Hati nurani, saudaraku, yang sudah dirubah, saudaraku, yang sudah, saudara, dibasuh oleh dari Yesus, saudaraku, sehingga saudara mengerti akan firman Allah. Gunakan kesempatan ini, saudaraku, untuk kita belajar dengan baik. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus Tuhan, kembali hamba-Mu datang padamu, membawakan Tuhan, menyerahkan seluruh umat-umat-Mu, domba-domba-Mu Tuhan, kawanan domba yang telah Kau himpun, menjadi satu kawanan domba di GPT Melanti Mas. Doa hamba-Mu Tuhan,
agar mereka Tuhan mempunyai mata rohani, agar mereka boleh mempunyai telinga rohani, dan hati mereka Tuhan boleh mengerti akan firman-Mu. Sehingga firman-Mu Tuhan akan menjadi terang bagi kaki mereka, akan menjadi pelita Tuhan dalam hidup mereka. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Berkati mereka Tuhan Yesus dengan firman-Mu yang hidup, yang menjadi rema Tuhan, agar mereka boleh mengerti segala satunya Tuhan, termasuk tanda-tanda zaman dan kondisi yang ada. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Berkati kehidupan mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka, usaha tempat dan pekerjaan mereka, restoran, toko, rumah makan, warung, bengkel, salon mereka, perusahaan mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, hamba yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan berkat pada waktu mereka tidur. Anak-anak-Mu Tuhan, dalam sekolah, dalam kuliah mereka, tetap Tuhan itu, apapun Tuhan, sekolah, kuliah mereka Tuhan, online Tuhan, Engkau tetap memberikan hikmat, Engkau tetap mengurapi mereka. Dan nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Di dalam kota, di luar pulau, di luar daerah maupun di luar negeri, firman-Mu tetap sampai kepada mereka dan akan menjadi remah dalam hidup mereka. Menjadi berkat bagi mereka dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Ini adalah sembahyang hamba-Mu, hamba panjatkan alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tetap semangat, jangan kendor.